saudara semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, biarlah firman Tuhan terlebih dahulu menyapa kita. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita diambil dari Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, di mana jemaat ini berdiri, berbuah oleh karena pelayanan Rasul Paulus. Dan ketika Rasul Paulus di dalam penjara, jemaat Filipi tidak membiarkan Rasul Paulus di dalam kekurangannya, tetapi jemaat itu mengumpulkan dari apa yang mereka miliki, karena mereka bukanlah jemaat yang berkecukupan, namun hati mereka mau menyatakan bahwa mereka telah berbuah dari hasil pelayanan Rasul Paulus. Dan apa yang mereka kumpulkan itu, maka dihantarkanlah kepada Rasul Paulus yang pada waktu itu masih di dalam penjara yang ada di Roma. Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Filipi. Dan firman Tuhan pada hari ini memberitahukan keadaan Rasul Paulus. Dia mau menyampaikan pesan kepada jemaat yang di Filipi bahwa meskipun dia menghadapi perkara, dan perkara itu bukan karena kesalahan yang dia perbuat dan bukan karena kejahatan yang dia perbuat, namun dia harus dimasukkan ke dalam bui atau ke dalam penjara. Dan inilah yang menjadi kesaksian bagi dia, bahwa meskipun dia di dalam penjara, dia merasa kuat. Dia dapat menanggung semua perkara yang dia hadapi, yaitu karena Allah memberi kekuatan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sering sekali di dalam hidup kita ini, pada saat kita menghadapi persoalan, pada saat kita menghadapi perkara-perkara yang menyulitkan, menyesakkan hidup kita, kita suka hitung-hitungan tentang kemampuan kita, tentang pikiran kita. Kita menganggap bahwa pikiran kita cukup untuk menyelesaikan perkara yang sedang kita hadapi. Kekuatan kita cukup untuk menyelesaikan perkara yang sedang kita hadapi. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Pikiran kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Kita kecewa kepada diri kita sendiri karena kita tidak mampu. Maka firman Tuhan pada hari ini mengajak kita semua. Tentu pertama-tama tujuannya adalah kepada jemaat Filipi yang sedang menghadapi masalah, dan juga menjadi motivasi bagi para hamba Tuhan pada waktu itu. Meskipun mereka menghadapi kesulitan, tetapi jangan berhenti untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Juga untuk kita, agar kita jangan hanya mengandalkan pikiran kita, jangan hanya mengandalkan kekuatan kita pada saat kita menghadapi masalah-masalah di dalam hidup kita. Tapi datanglah kepada Tuhan. Rasakanlah kekuatan dari Tuhan yang mampu melepaskanmu dari perkara-perkara
yang berat sekalipun. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kata-kata Paulus ini tentu akan meyakinkan kita semua dan juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan agar selalu bertekun, selalu mengandalkan Tuhan pada saat menghadapi kesulitan. Itulah yang mau disampaikan firman Tuhan ini, pesan yang harus kita tangkap melalui firman Tuhan ini. Karena kalau kita memperhatikan apa yang dialami oleh Rasul Paulus, mungkin kita semua akan angkat tangan. Saya tidak sanggup, kita akan mengatakan seperti itu. Dia dilempari dengan batu, dan dia juga diombang-ambingkan oleh di lautan, dan dia juga di penjara. Banyak pengalaman yang sangat menyulitkan hidup Rasul Paulus, tapi lihatlah, karena dia mengalami kekuatan dari Tuhan sampai akhir hayatnya, dia adalah seorang hamba yang setia kepada Tuhan. Jadi biarlah kita menyerahkan segala perkara hidup kita kepada Tuhan, dan kita memohon agar Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Dan biarlah perkara yang kita hadapi bukan karena kejahatan atau kesalahan kita, tetapi biarlah karena kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi jangan takut berperkara karena melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan pasti akan berpihak kepada kita dan Dia akan memberi kekuatan kepada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sampaikan kepadamu. Tuhan Yesus, seperti Rasul Paulus, begitupun kami. Meskipun kami tidak sesungguh Rasul Paulus dalam melakukan pekabaran Injil, membawa berita keselamatan kepada setiap orang, namun kami pun Tuhan mengalami kesulitan-kesulitan juga di dalam hidup kami. Kami mau agar Tuhan memberi kekuatan kepada kami, agar kami selalu bersyukur pada saat kami berkelimpahan maupun berkekurangan. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tinggal 7 hari lagi. Pejuang, pada tanggal 3 November yang akan datang kita akan mengadakan Pesta Botilor. Saya Putri Slitonga mengajak saudara-saudariku terkasih untuk hadir di Pesta Botilor HKBP. Mari saksikan dan ikuti Pesta Botilor kita. Banyak hadiahnya. Unang